Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan Saya Andika Chandra Wijaya dengan NIM terakhir 005. saya Prastawa Saputra dengan NIM akhir 083. Saya Nova Agustinivia dengan NIM akhir 047. Saya Tessa Evaselina dengan NIM akhir 035. Saya Fatima Indrawai Elisna dengan NIM akhir 052. Saya Devina Putri dengan NIM terakhir 019. Saya Alicia Rizky Clarissa dengan NIM terakhir 020. Proses dimulai ketika karyawan melakukan input jam kerja ke dalam sistem pencatatan waktu kerja 1.0. Data yang dimasukkan mencangkup jam masuk, jam keluar, serta data lembur bila ada. Sistem pencatatan waktu kerja 1.0 mencatat dan memverifikasi jam kerja yang telah diinput oleh karyawan. Setelah diverifikasi, sistem menghasilkan data kerja karyawan yang akan digunakan oleh sistem berikutnya. SDM atau HRD menyetujui jam lembur yang dilakukan oleh karyawan. Berdasarkan jam kerja terverifikasi dan persetujuan lembur, sistem perhitungan gaji dan lembur 2.0 menghitung total gaji dan upah lembur masing-masing karyawan. Hasil perhitungan ini kemudian dikirim ke sistem persetujuan pembayaran 3.0. Sistem persetujuan pembayaran melakukan review dan persetujuan akhir atas perhitungan gaji yang telah dibuat sebelumnya. Setelah disetujui, sistem mengirimkan laporan gaji disetujui ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima laporan gaji yang sudah disetujui, lalu memproses pembayaran melalui sistem pembayaran gaji 4.0. Setelah pembayaran selesai dilakukan, keuangan mengeluarkan bukti pembayaran. Selanjutnya, sistem pembayaran gaji. Sistem ini bertugas untuk menyiapkan dan menyalurkan gaji kepada karyawan sesuai laporan yang disetujui. Setelah pembayaran dilakukan, data gaji yang telah dibayarkan disimpan sebagai data gaji terbayar. Selanjutnya, sistem laporan gaji. Sistem ini mengumpulkan dan mengelola seluruh data gaji yang telah dibayarkan untuk dibuatkan laporan akhir. Laporan tersebut juga dapat dikirim kembali ke pihak-pihak terkait, seperti HRD atau manajemen, untuk keperluan monitoring dan arsip. Selanjutnya, kita akan membahas flowchart mengenai alur proses penggajian karyawan. Yang pertama yaitu bagian karyawan. Proses dimulai dari karyawan yang melakukan absensi setiap kali bekerja. Hasil absensi direkap menjadi daftar jam kerja yang kemudian dikirim ke bagian HRD untuk diproses lebih lanjut. Data absensi disimpan dalam file absensi sebagai arsip karyawan. Alur data dilanjutkan dari simbol A yang menandakan daftar jam kerja diteruskan ke bagian HRD. Lalu dilanjutkan pada bagian HRD. Setelah menerima daftar jam kerja dari karyawan, HRD melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, menginput dan memvalidasi data jam kerja yang diterima. 2. Sistem atau petugas HRD kemudian memeriksa validitas data. Jika tidak valid, HRD akan memeriksa kesalahan dan memperbaiki data yang keliru. Jika valid, HRD akan melanjutkan ke tahap berikutnya. 3. Setelah data jam kerja dinyatakan benar, HRD melakukan pencatatan daftar jam kerja yang sudah valid ke dalam file karyawan. 4. HRD kemudian mengirimkan daftar jam kerja yang sudah valid ke bagian keuangan, ditandai dengan simbol A pada diagram. Selanjutnya, 3. Bagian keuangan. Bagian keuangan menerima daftar jam kerja yang sudah valid dari HRD melalui simbol A. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Menginput dan memvalidasi data tarif gaji yang berdasarkan daftar jam kerja yang diterima. 2. Setelah validasi selesai, sistem menghasilkan slip gaji dan menyimpan file tarif gaji sebagai arsip. 3. Keuangan kemudian melakukan pembayaran gaji kepada karyawan berdasarkan hasil perhitungan tersebut. 4. Setelah pembayaran selesai, bukti pembayaran dihasilkan dan diteruskan kembali ke bagian karyawan melalui simbol C. Selanjutnya, karyawan tahap terakhir. Karyawan menerima pembayaran gaji dan bukti pembayaran dari bagian keuangan. Data tersebut disimpan dalam file penggajian dan proses dinyatakan selesai. Kasus aset tetap dan pelepasan aset. Yang pertama, data kasus diketahui kasus harga perolehan mesin 200 juta dengan nilai residu 10 juta, umur ekonomis 5 tahun, metode garis lurus, dijual pada tahun ketiga seharga 120 juta.
Yang kedua, dasar perhitungan penyusutan. 1. Nilai yang disusutkan. Harga perolehan dikurangi harga residu sama dengan 200 juta dikurangi 10 juta sama dengan 190 juta. 2. Beban penyusutan per tahun. 190 juta dibagi 5 sama dengan 38 juta. Yang ketiga, akumulasi penyusutan. Akumulasi akhir tahun 1 38 juta, akumulasi akhir tahun 2 38 juta dikali 2 sama dengan 76 juta. Nilai buku pada saat awal tahun ketiga setelah 2 tahun sama dengan harga perolehan akumulasi setelah 2 tahun sama dengan 200 juta dikurangi 76 juta sama dengan 124 juta. Tujuan audit: menjamin bahwa aset atau transaksi yang dicatat benar-benar pada tanggal neraca. Nomor kontrol utama: penjelasan kontrol bukti audit yang cocok. 1. Inventarisasi fisik aset tetap atau persediaan secara berkala. 2. Pembatasan akses fisik ke aset. Ketiga, otorisasi transaksi penjualan atau penghapusan aset. Selanjutnya yaitu bagian tujuan audit, valuation atau penilaian atau pengukuran: menjamin bahwa aset, kewajiban, dan transaksi dicatat dengan nilai yang wajar dan benar sesuai standar akuntansi. Nomor kontrol utama: penjelasan kontrol bukti audit yang cocok. 1. Review periodik atas cadangan dan penyisian. 2. Review periodik atas cadangan dan penyisian. 3. Penyusutan jurnal penyesuaian dari pihak berwenang.